Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insan la zalumun kafar. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini kita kembali dapat melaksanakan kewajiban salat Jumat oleh kerana kita mendapat nikmat kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban tersebut, dan mudah-mudahan Allah akan menerima ibadah kita pada hari ini. Salawat dan salam kita persembahkan keharibaan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai umatnya yang patuh dan tunduk pada perintahnya, mari kita perbanyak salawat kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat darinya di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Judul khutbah singkat hari ini adalah nikmat-nikmat dan karunia Allah yang wajib disyukuri oleh umat Islam. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak seorang pun di antara kita umat Islam dan bahkan umat manusia yang tidak mendapat karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu cukup banyak. Bagi umat Islam tentunya semua nikmat-nikmat tersebut, apakah sedikit ataupun banyak, wajib disyukuri bagi mereka. Apa itu syukur? Barangkali kita sudah paham syukur dalam bahasa kita berterima kasih terhadap pemberian Allah selama ini. Dan syukur itu ada 3 rukun. Yang pertama, iqrar bil lisan, kita ucapkan dengan lidah yang fasih. Contohnya, saya bersyukur, alhamdulillah saya dapat nikmat hari ini, dapat nikmat kesehatan, kesempatan sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Ucapkan dengan lidah yang fasih. Yang kedua tentunya tasdiq bil jinan, ucapan yang lahir dari mulut kita itu datang dari lubuk hati yang dalam. Berarti kita keluarkan dengan mulut tapi sungguhnya berada dalam hati kita. Yang ketiga, a'mal bil arkan, kita laksanakan segala perintah Allah Ta'ala dengan baik. Jadi 3 rukun syukur ini wajib dipenuhi, sehingga akhirnya rukun tersebut terpenuhi dan makna syukur pun dapat kita penuhi dengan baik. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah berfirman, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh. Allah akan memberikan kepada kamu setiap apa yang kamu minta kepadanya. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah akan mengabulkan doa tersebut sepanjang doa tersebut terpenuhi syarat-syaratnya dan ada adabnya. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha, jika kamu hitung nikmat Allah Ta'ala itu, la tuhsuha, tidak akan dapat kamu hitung saking banyaknya. Innal insan la zalumun kafar, sesungguhnya manusia itu sangat-sangat banyak berbuat zalim dan ingkar pada Allah Subhanahu wa taala. Ini statement dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita pahami dan kita sahuti kehendak Allah Ta'ala ini. Setiap manusia, umat Islam khususnya, bersyukur merupakan satu kewajiban dan sifat terpuji. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala kalau kamu menyembah kepadanya. Oleh karena itu, apa-apa saja bentuk syukur tersebut yang perlu kita syukuri. Ada 2 macam bentuk syukur. Yang pertama, syukur yang menyenangkan. Yang kedua, syukur yang kurang menyenangkan. Nikmat yang kurang menyenangkan. Nikmat yang menyenangkan dan
kurang menyenangkan. Dua-duanya nikmat. Nikmat yang menyenangkan cukup banyak. Kesehatan jasmani rohani itu nikmat. Kita sehat rohani dan jasmani kita. Dengan dua nikmat ini kita dapat beraktivitas, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri, kita gembira dengan nikmat tersebut. Nikmat banyaknya harta, karunia Allah pada kita oleh karena usaha kita. Kita syukuri itu. Nikmat diberikan Tuhan ilmu pengetahuan. Kita syukuri. Nikmat diberikan kesempatan jabatan dan sebagainya. Kita syukuri. Semuanya menyenangkan itu. Kita syukuri sesuai dengan nikmat tersebut. Kalau sehat jasmani rohani kita gunakanlah untuk beribadah kepada Allah dengan sebaiknya. Kalau banyak harta kita infakkan dengan Allah. Terutama pada masa-masa sekarang ini, Covid-19, banyak saudara kita yang mengalami kesulitan. Nikmat ilmu pengetahuan kita sampaikan kepada orang yang menerima, yang mendapatkan keinginan mendapatkan ilmu tersebut. Demikian nikmat jabatan pangkatan kita gunakan untuk kepentingan agama Allah dan kepentingan umat manusia. Tapi ada nikmat yang sesungguhnya tidak menyenangkan, tapi dia nikmat. Umpamanya lapar, itu nikmat walaupun tidak menyenangkan. Kapan nikmat lapar itu menyenangkan? Ketika kita kenyang. Tahunya kita hari kenyang itu ketika lapar. Bagaimana kalau kita lapar terus menerus atau kenyang terus menerus? Kita tidak menikmati nikmat dari lapar itu. Jadi lapar itu modal untuk makan. Kita enak sekali kalau makan dalam keadaan lapar. Tapi kalau kenyang mungkin barangkali tidak enak. Ini kita syukuri. Nah, bagaimana supaya lapar? Kita disuruh berpuasa. Apakah puasa Ramadan? Puasa sunat namanya. Itu lapar. Setelah kita berbuka, alangkah nikmatnya lapar tersebut dengan berbuka puasa tersebut. Itu nikmat. Kita syukuri ini. Demikian juga nikmat haus, dahaga. Itu nikmat. Kapan kita minum? Ya, termasuk juga berpuasa, tidak boleh minum pada siang hari sampai batasnya. Ketika berbuka nikmat sekali. Walaupun dia tidak menyenangkan, tapi nikmat yang harus kita syukuri pada Allah SWT. Letih lesu, capek, itu nikmat. Kapan kita capek? Kita disuruh berusaha, bekerja. Tidak ada orang yang capek kalau bekerja, mencari nafkah untuk kepentingan rumah tangga kita, itu capek itu. Walaupun tidak menyenangkan, tapi nikmat. Kapan nikmatnya? Ketika istirahat malam hari tidur. Alangkah enaknya tidur itu kalau kita capek. Tapi kalau nggak pernah capek, tidur nggak enak, biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu mari kita syukuri ini. Nikmat yang tidak menyenangkan ini, walaupun kita rasakan pada waktu kita istirahat malam hari tidur, enak sekali tidur. Bagaimana kalau kita tidak pernah capek gitu, tenang aja, tidur pun tak enak. Ya, oleh karena itu, walaupun tidak menyenangkan, itu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mengantuk ini juga nikmat. Walaupun mengantuk itu tidak menyenangkan. Sedang belajar ngantuk, hilang ingatan. Sedang bekerja ngantuk, tak menyenangkan. Tapi dia akan nikmat ketika temu tidur. Luar biasa enaknya kalau kita ngantuk tidur. Bagaimana kalau kita tidak pernah ngantuk? Tak enak tidur. Nah, oleh karena itu nikmat-nikmat tersebut, apakah yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, mari kita syukuri. Bagaimana mensyukurinya tergantung nikmat tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita capek, itu nikmat, disuruh bekerja, tak boleh kita santai-santai. Ada 3 hal yang paling berbahaya kata Rasulullah. Kalau salah satunya dimiliki oleh umat Islam, akan keras hatinya. Salasun tulisu qiswatal qalbi. Ada 3 hal, kalau 3 macam ini ada pada seseorang, hatinya keras kepala, tak bisa diatur. Apa dia itu? Kasratun naum, banyak kali tidur. Berbahaya ini. Tidur itu nikmat, tapi yang banyak sekali. Kalau orang banyak tidur, itu nikmat tidak lagi. Dan itu berbahaya. Tidur itu akan memberikan orang tersebut efek sampingnya akan keras kepala. Keras kepala dalam hal yang negatif. Payah diatur. Diajak untuk gotong royong malas.
supaya diatur. Yang kedua, kasatu ta'am, banyak kali makannya. Makan itu bagus, apalagi ketika lapar, enak sekali juga. Tapi melebihi daripada batas yang biasa itu berbahaya. Kasatu ta'am, tumitul khalba, banyak kali makan bisa mati hati itu. Nah, oleh kerana itu makanya kita batasi porsinya, jangan lebih dari itu. Kulu washrabu wala tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Makan minum tapi jangan berlebihan. Berlebihan ini ada dua macam maknanya. Berlebihan daripada porsi yang biasa atau melebihi daripada yang halal kepada yang haram. Ada yang halal tapi yang haram dimakannya itu melampaui batas. Yang berikutnya kasratur rahah, banyak kali istirahat, santai banyak kali. Kita suruh sibuk bekerja, capek. Santai tak boleh. Boleh tapi untuk hal-hal tertentu dan waktunya sangat sedikit. Ada yang namanya itu tidur siang, ya, sebentar, ya. Nah, itu tak boleh lama-lama. Disuruh kita untuk istirahat. Oleh kerana capek kita dari pagi bekerja, berpikir, disuruh kita untuk tidur siang, istirahat supaya otak kita tu beristirahat. Itu disuruh oleh agama kita. Nah, oleh kerana itu kalau banyak kali santai ini berbahaya. Sikit-sikit santai, sayang waktu itu. Al-waktu kasaib, waktu seperti pedang, sangat berguna. Kalau tidak kita gunakan pedang itu, pedang akan memotong kita sendiri. Jadi waktu itu sangat berharga pada kita. Nah, oleh kerana itu jangan salah satu di antara tiga ini ada pada diri kita seorang muslim. Apalagi tiga-tiga berkumpul, kuat makan, kuat santai, kuat tidur. Ini sudah tidak berfungsi lagi menjadi seorang muslim yang berkualitas. Kaum muslimin rahimakumullah. Termasuk juga nikmat yang tidak menyenangkan, kesulitan hidup, kemiskinan. Satu sisi tak menyenangkan, tapi satu sisi menyenangkan. Itu nikmat. Kapan miskin itu menyenangkan? Ketika kita sudah berpunya. Terasa kali enak itu, Pak. Belum beli beras susah. Ya, sekarang sudah punya nikmat, enak sekali. Terasa nikmat daripada miskin itu. Jadi kita jangan berburuk sangka kepada Allah kalau kita miskin, kalau kita itu merana, itu nikmat. Tapi dikejar supaya menjadi nikmat dia. Jangan dibiarkan begitu saja. Bagaimana kalau kita miskin, kepada selama ini kurang usaha atau ada usaha tapi belum maksimal? Wa qul i'malu, bekerjalah kamu, disuruh bekerja kita. Mungkin selama ini kurang, enggak maksimal, tambah dia. Nah, oleh kerana itu dua nikmat ini sama-sama kita syukuri. Nikmat yang sifatnya menyenangkan, nikmat yang sifatnya itu tidak menyenangkan. Ada ungkapan di tengah-tengah masyarakat Islam, kita ini semua beruntung. Semua beruntung, tak ada ruginya. Jatuh dari kereta, beruntung, untung hidup, masih hidup dia. Patah kakinya, untung tidak tangannya. Untung meninggal, kalau hidup merana dia. Itu Islam. Maka Nabi Muhammad SAW pernah katakan satu hadis, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa lidzalik li ahadin illa lil muslim. Heran sekali agama Islam itu, ya, kepada Islam semua urusannya baik. Itu tidak terjadi kecuali pada umat Islam. Kapan itu? In asabathu sarra syakara. Kalau dia timpa kesenangan, bersyukur dia. Bersyukur, senang dia. Apakah sedikit nikmat atau banyak, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syukur ini perlu kita laksanakan walaupun sedikit nikmat tersebut. Man lam yashkurul qalil lam yashkurul katsir. Orang yang enggak biasa bersyukur pada nikmat sedikit, yang banyak juga akan pandai itu. Kita bersyukur dari mulai nikmat sedikit. Barangkali tak satu pun yang sedikit, cukup banyak Pak nikmat tersebut. Makanya ada sujud syukur namanya, Pak. Syukur. Kemudian kedua, wa in asabahu dharra sabara. Kalau ditimpa malapetaka, dia sabar. Tidak ada kesulitan. Covid-19 masih di hadapan kita ini. Sabar dia. Sambil berusaha, berikhtiar dengan yang sudah ditetapkan oleh ya protokol kesehatan dan juga agama. Kita berwudu itu dari mulai sunnahnya cukup banyak. Madmadah, berkumur,
istinsyaq, intisar, itu sudah ajaran agama semuanya. Termasuk sudah protokol kesehatan itu. Kita suruh cuci tangan dan sebagainya. Ini laksanakan itu sebagai usaha. Kaum muslimin rahimakumullah, tidak ada ruginya. Wa kana khairal lahu, itu semuanya baik sama kita itu. Hadis riwayat Muslim. Bersyukurlah kita kepada Allah dengan agama yang kita terima selama ini sejak lahir hingga sampai sekarang, dan kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Karena nikmat hidayah Islam cukup berat, Pak. Sudah banyak nikmat, pangkat tinggi, detail sudah cukup lengkap, tapi tak dapat hidayah Islam. Bahkan keluarga Nabi pun, Abu Talib, pakcik Nabi, tak dapat hidayah Islam ini. Kita sejak lahir, begitu lahir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah dikamalkan ataupun diazankan dia. Tinggal mengisi nikmat tersebut. Mereka sudah pandai bahasa Arab. Saya pernah baca buku non-muslim, Profesor Doktor, karangannya tulisan bahasa Arab. Dia orang muslim. Profesor Doktor Daniel Rich, ada 6 karangannya bahasa Arab. Dan dia dapat doktor di Azhar. Dia non-muslim dan hafal Quran ya, Pak. Tapi tak dapat hidayah Islam tersebut. Nah, kita dari sejak lahir sudah Islam, cuma tidak kita isi secara maksimal, ya, sehingga akhirnya Islam itu biasa-biasa sama kita. Padahal luar biasa Islam itu, luar biasa bagi Allah Ta'ala dan bagi kita tentunya. Mari kita syukuri, kita selama ini mendapat nikmat Islam, hidayah Islam yang cukup mahal harganya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keluarga Nabi pun tak dapat. Abu Jahal, pakcik kandung Abu Lahab, Abu Talib yang cukup banyak membantu Rasulullah perjuangannya, juga tak dapat hidayah Islam ini. Kita sangat mudah. Nah, oleh karena kita syukurilah hidayah Islam ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menambah kualitas ibadah kita dari hari ke hari. Kalau mungkin ibadah kita tidak dari situ ke situ saja, makin bertambah umur bertambah ibadah, bertambah nikmat bertambah ibadah, bukan malah menurun. Paling tidak ya kita pertahankan apa yang sudah ada. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah barangkali khutbah sehari ini. Mudah-mudahan apapun yang terjadi sama kita tidak ada yang sifatnya itu merugikan, menguntungkan semua. Bahkan barangkali Covid ini pun menguntungkan sama kita. Kenapa? Banyak berdoa. Semua kita berdoa kepada Allah supaya segera diangkat Covid ini. Ternyata belum juga. Doa teruskan, jangan gara-gara belum diangkat putus doa. Karena Allah suka, gemar mendengar doa tersebut. Apalagi doa itu merupakan mukhul ibadah, inti daripada ibadah. Doa itu permohonan pada siapa? Kepada Allah yang Maha Kaya, suka diminta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh, Allah akan memberikan apa yang kamu minta, penuhi syaratnya. Kalau belum dikabulkan, bukan berarti belum dikabulkan, bisa jadi ditunda, bisa cepat, bisa tunda, bahkan bisa di hari kiamat. Tapi Allah wajib mengabulkan. Allah malu kalau hambanya berdoa syarat adab lengkap tapi tidak dikabulkan. Cuma kapan? Rahasia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terus berdoa. Andai kan nanti Covid ini diangkat Tuhan, jangan berhenti, karena sudah kabul. Terus berdoa. Berdoa itu kabul nggak kabul mendapat pahala. Doa mukhul ibadah. Sekecil apa doa itu, Allah suka diminta, karena Dia kaya, Maha Kaya. Kalau kita diminta barangkali sekali, 2 kali, 4 kali masih tenang, 5, 6 kali sudah mulai berkurang. Karena kita tidak kaya, tidak sekaya Allah Ta'ala. Nah, oleh karena itu perbanyak doa kepada Allah Ta'ala. Diangkat segera topik ini dan yang lain-lain. Kuatkan iman kita pada Allah Ta'ala, kuatkan ibadah kepada Ta'ala. Barangkali itulah khutbah hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya pada semua, sehingga apa yang terdapat selama ini semuanya baik, tidak yang tidak baik, walaupun menurut kita tidak baik. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada semua, sehingga kita menjadi hamba Allah yang berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid. Kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan di khutbah yang kedua ini kita kembali mengingatkan, mari kita berbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak syukur sesuai dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita selama ini. Walaupun nikmat tersebut sedikit, walaupun nikmat tersebut tidak menyenangkan, semuanya adalah kebaikan kepada kita semua. Wadallahu ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wadallahu ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya maulana sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma sallim dinana wa sallim qulubana wa sallim tauhidana wa sallimil muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muhawwilul ahwal hawil halana wa ahlana wa auladana ila ahsanil hal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.